yaitu dari dirinya sendiri, ya, menjadi nur cahaya yang dipuji olehnya, ya. Kemudian baru ada urusan transformasi, ada yang berputar-putar sampai menjadi planet, menjadi tata surya, menjadi galaksi, ada yang masih pijar, ada yang berpadu dan seterusnya, jadilah yang disebut alam semesta. Itu semua bagian dari Islam. Islam itu adalah proses supaya semua yang dipancarkan Allah kembali kepada Dia. Itu yang namanya Islam. Matur nuwun Mbah Nun atas ulasan yang sangat menarik tadi mengenai kun fayakun, kemudian Iqra dan luasnya Islam yang tadi kami dengarkan di sesi awal tadi itu, dan itu membawa saya kepada beberapa pertanyaan yang silih berganti, terutama mengenai kun fayakun tadi itu sebagai awal tergelarnya Islam, tidak hanya sebagai konsep tapi juga peristiwa. Itu membuat saya berpikir, saya tuh ingin gitu menjelaskan juga kepada anak saya sebagai orang tua, bahwa jangkauan Islam itu lebih luas dari yang sekadar diterima anak saya di sekolah gitu ya, melalui pelembagaan pendidikan dan lain sebagainya, tapi juga ada yang lebih mendasar, lebih dini, lebih awal, yang lebih mengulur ke belakang jauh itu, yang mungkin selama ini oleh proses pendidikan kita belum sempurna disampaikan. Nah, kita butuh menjelaskan itu. Barangkali Mbah Nun punya formulasi yang bisa kami bawa pulang gitu. Dan yang lebih penting, kami menggarisbawahi bahwa kalau dengan pemahaman Islam yang kun fayakun, itu lebih melengkapi pemahaman keislaman kita. Dan juga saya kira dari situ, kalau kita punya persepsi seperti itu, punya konsepsi seperti itu, anggapan atau perilaku kita terhadap alam, terhadap manusia mestinya bisa lebih baik. Tidak seperti yang kita lihat di Indonesia hari-hari ini atau di dunia ya, pada umumnya. Pasti apa yang sudah pernah ada di dalam hati atau pikiran saya tidak 100% saya ingat dan bisa saya pakai untuk menjawab Anda. Tapi kita nyicil, misalnya pertama kata Islam, kalau Anda mempelajari Nahwu Shoroh, mempelajari grammar, sudah pasti satu, Islam itu bukan kata benda, tapi dia adverb, dia master. Jadi sesuatu yang berlangsung, sesuatu yang bekerja. Jadi dia bisa sistem, dia bisa kerjaan, bisa program, bisa proyek, bisa schedule, bisa rundown, bisa apa gitu ya. Tapi dia sesuatu yang bergerak, bekerja, kalau istilah saya mengalir dan bergetar. Kalau Anda membaca kamus, kata sin, lam, mim itu ada 16 fundamen. Jadi ada salama, salima, ada saluma, ada salam, ada aslama, ada nanti kita sampai kepada salim, salimna wal muslimin, ada lagi sampai wasallimu taslima, ada pokoknya dari kata Islam itu ada environment of meaning, lingkungan makna ya, di mosaic of values. Jadi ada semesta nilai yang sedemikian rupa kayanya, sehingga saya tidak marah bahwa Islam kemudian menjadi atau dianggap dan diajarkan sebagai kata benda, sehingga aplikasinya menjadi identitas, kemudian diwujudkan menjadi KTP, ya, kemudian menjadi kelompok, kemudian bertengkar dengan kelompok yang lain. Saya tidak marah karena itu, tetapi mohon kalau memang Islam itu difahami hanya sebagai kata benda, tolong disimulasi akibat-akibatnya seperti yang sedang kita alami hari-hari ini di Indonesia. Nah, padahal kalau dari kalimat itu kan aslama yuslimu islaman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya liberation. Cuman kalau saya bilang liberation sudah jadi kata liberal, nanti dia jadi kata benda lagi, kan gitu. Jadi kita ini terancam oleh pelanggaran atau riba terhadap hakikat hidup. Hidup ini bergerak, hidup ini mengalir. Kalau Anda sudah pakai kata benda, dia menjadi mandek, menjadi materi, dia menjadi jasad, gitu kan? Maka kita akan menjadi materialistik atau kita menjadi penganut materialisme, dan itulah yang berlangsung sekarang. Padahal kata Islam itu sesuatu yang berlangsung, sesuatu yang selalu diperjuangkan.
Bedanya adalah kalau Allah menciptakan Islam, itu kan otomatis dia berlangsung. Islam itu sesuai dengan kehendak Allah dan pasti sempurna, yaitu alam. Kan itu. Nah, manusia diambil, dikasih jarak terhadap alam, maka muncullah intelektualitas, muncullah akal sehat, muncullah pemikiran, muncullah ontologi, kan begitu. Nah, kita ini disuruh, kata Allah, dan sesungguhnya di pergantian siang dan malam, berputarnya matahari, bintang-bintang, itu adalah tanda-tanda dari kekuasaanku bagi orang-orang yang berpikir. Kan sudah sangat jelas. Artinya, kalau manusia ingin hidupnya selamat, ingin hidupnya membangun sesuatu yang sejati dan sampai ke Allah, ya, benar-benar ilahi rojiun, maka kita harus meniru metabolisme itu, meniru organismenya yang diciptakan Allah sudah sempurna itu. Makanya misalnya Allah selalu menggambarkan segala yang baik itu selalu simbolnya adalah pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin atluha tsabit wa far'uha bis sama. Pokoknya pohon itu menjadi model dari bangunan, model dari development, model dari kemajuan, model dari semua aransemen, arsitektur, itu pohon. Ya, semua unsurnya dan semua sistemnya. Nah, pohon itu kemudian karena banyak dia menjadi kebun. Kebun itu bahasa Arabnya jannah. Terus kita terjemahkan menjadi surga dan kita lupa bahwa itu kebun. Kan gitu. Nah, dari sini kita menjadi ingat bahwa yang diajarkan pada anak-anak kita tentang Islam itu kan buku manual pragmatis tentang Islam. Karena manusia tidak mau berpikir, karena manusia tidak mau menghayati alam, ya, maka akhirnya Tuhan ambil keputusan kira-kira seperti itu kalau cara berpikir manusia, ya. Ya sudah, tak kasih yang gampang aja deh, pokoknya saya kasih buku resep, ya. Kamu rukun Islamnya dan rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada 5. Asal kamu mengerjakan itu sudah selesai lah, dalam apa tak maafkan semua. Kira-kira seperti itu. Meskipun saya nggak tahu aslinya bagaimana. Jadi yang sampai ke anak kita itu sudah buku manual, buku resep. Itu pun tidak kita pikirkan. Misalnya gini, Anda marah ada orang bersyahadat ditambahi. Kalau Anda bersyahadat dalam sholat, jangan ditambahi. Tapi kalau Anda bersyahadat dalam kesadaran, harus Anda lengkapi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada apapun selain ciptaan Allah. Tinggal dibasarkan. Aku bersaksi bahwa pohon-pohon, gunung, angin, dan lautan itu adalah hak miliknya Allah. Dan kita harus berhati-hati bersentuhan dan mempergaulinya. Aku bersaksi bahwa aliran darahku ini adalah kasih sayang Allah kepadaku. Asyhadu anna li, ya, anna nafsi lillah. Kan boleh? Bisa 1000 syahadat kita. Salah kalau kita ucapkan itu dalam sholat. Cuman untuk kesadaran Anda justru harus mengucapkan sebanyak mungkin kesadaran dong. Apa loh, alis ini Allah punya. Jadi syahadat itu harus dinamis juga ya dalam dinamis. Yang mahdhur aturan sholat itu kan administratif, itu regulasi teknis, birokratis. Sholat itu begitu bunyinya seperti itu. Tidak berarti kita terbatas di situ. Masa Anda masa gini kan? Saya ngakuin Helmi, masa saya nggak akui istri dan anaknya Helmi? Masa saya nggak ngakui bukunya Helmi? Masa saya nggak ngakui pikirannya Helmi? Masa saya nggak ngakui peran-peran Helmi? Masa saya mengakui Allah, tapi saya tidak mengapresiasi peran Allah? Saya tidak mengapresiasi ciptaan Allah? Masa saya tidak memuji betapa dahsyat dan indahnya yang Allah hamparkan sekarang di depan mata saya? Jadi, syahadat saya harus saya lengkapi dengan seluruh kesadaran itu. Makanya ada istilah, dulu saya pernah bikin semacam simbolisme. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu untuk menemukan Allah, itu dia memerlukan penghayatan kultural, mengalami pergaulan, bebrayan, paugeran, silaturahmi, peristiwa-peristiwa, kemudian dia menemukan Allah, betapa dahsyatnya Allah, betapa agungnya Allah. Kalau Sayyidina Umar, dia karena jenis karakternya berbeda, dia memerlukan benturan. Dia manusia yang setengah radikal. Dia kalau tidak kebentur, dia tidak ingat Allah. Dia masuk Islam juga dalam rangka menutup mau pukulin adiknya, kan begitu. Jadi Anda jenis apa?
Anda jenis Abu Bakar, Pak Umar. Kalau Utsman itu orang yang nimbang-nimbang secara intelektual tiap hari, secara kalkulatif, secara perniagaan, akhirnya dia menemukan titik imbang, mizan yang namanya Allah. Kalau Ali, ini jangan lantas saya disebut Syiah. Ali itu babul ilmi. Kata Rasulullah, Ali itu pintunya ilmu pengetahuan. Ya. Konteksnya itu aja, tidak ada urusan aliran ya. Dan Rasulullah adalah Madinatul Ilmi. Allah adalah Nabi Muhammad adalah kota raya ilmu pengetahuan yang sinarnya berbinar-binar sampai ke langit. Itu. Nah, kalau saya ngomong Ali, jangan hubungkan sama sentimen-sentimen identitas. Itu jauh sebelum ada keributan Sunni Syiah yang kita alami era-era terakhir, saya sudah ngomong itu juga. Itu. Kalau Ali itu dia tidak perlu pengalaman kultural, dia tidak perlu mengalami benturan-benturan radikal seperti Umar, dia tidak perlu menimbang-nimbang seperti Utsman. Ali itu melihat apapun dia melihat Allah. Dia ketemu Allah lah, kalau nggak melihat ketemu Allah. Apapun saja, ya dia sedih itu berjumpaan dengan Allah. Dia frustrasi itu berjumpaan dengan Allah. Dia gembira itu berjumpaan dengan Allah. Dia pusing sebagai khalifah itu berjumpaan dengan Allah. Dia gembira sebagai khalifah itu berjumpaan dengan. Jadi Ali itu tidak bisa mengelak dari perjumpaan dengan Allah di peristiwa gede atau kecil, ya. Di setiap dia mendengar sesuatu, di setiap dia melihat sesuatu, di setiap dia merasakan sesuatu, semuanya membawa dia untuk berjumpa dengan Allah. Itu. Tapi itu saya, jangan percaya, gitu ya. Itu kan bahasa saya seperti itu. Maksud saya bukan saya sedang ngomongin Ali atau Abu Bakar, Utsman sama Umar. Yang saya omongkan adalah know yourself. Nah, kamu itu jenis yang mana? Kamu jenis yang mana? Kan gitu. Jadi Islam itu memang cukup administratif, baca syahadat. Kalau dikafirkan orang baca lagi kan gitu, sudah muslim lagi kan gitu. Terus sholat 5 waktu, ditambah sholat sunat, puasa Ramadan, naik haji kalau punya duit, ya. Terus yang sampai ke anak kita cuma itu. Dia lupa bahwa sholat itu, ini yang terjadi adalah goyah wasilah terbalik. Yang terjadi adalah dipikir Islam adalah sholat 5 waktu. Padahal oke, Islam adalah sholat 5 waktu antara lain. Tetapi mohon membuka pintu untuk kemungkinan bahwa sholat itu bukan goalnya kebaikan manusia. Sholat itu alat untuk menuju kebaikannya. Tanha anil fahsya wa munkar. Sholat itu supaya kita punya alat untuk menghindari yang fahsya dan munkar dan bertemu dengan yang baik dan mulia, kan kira-kira gitu. Jadi sholat itu alat, sholat itu input bukan output, sholat itu wasilah bukan goyah. Tapi karena kita itu mengenalnya Islam itu hanya sholat 5 waktu dan rukun Islam, maka kita anggap sholat itu adalah parameter output seorang muslim. Kalau orang rajin sholat berarti dia muslim yang baik, kan gitu. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi belum selesai. Sholat itu sebenarnya masih indikator awal dan kemudian harus kita recheck, harus kita verifikasi hasilnya sholat ini dia korupsi apa enggak, kan gitu dan seterusnya. Nah, termasuk rukun iman. Rukun iman tuh nggak pernah diomongkan juga dan nggak pernah menjadi kesadaran sehari-hari. Masa orang kalau ditanya qadar dan qadar apa, terus contohnya gimana qadar dan qadar itu dalam kehidupanmu, kan nggak pernah ada pendidikan seperti itu. Qadar dan qadar itu kapan kamu ngantuk, kapan kamu tidur, kapan kamu bangun, itu kan qadar dan qadar juga. Gitu. Kamu makan ngecapi kesekian kecakot, itu kan qadar dan qadar. Anda butuh uang, sudah putus asa nggak bisa cari, tiba-tiba ada teman yang menolong, kan qadar dan qadar. Kan gitu. Detak jantung kita qadar dan qadar. Kita tiba-tiba sakit, dokter tidak ngerti kenapa kanker. Dokter memperkirakan kanker itu begini karena ini kemudian dibatalkan lagi setelah pengetahuannya berubah atau ada yang baru. Jadi kita ini manusia ditolong oleh Allah dengan dikasih jalan Islam. Nah, jalan Islam itu terus kita jasadkan, kita materikan, kita identitaskan, kita kelompokkan, kita laskarkan, kita gengkan, kita frontkan. Padahal terakhir ini ya, kan ada terminologi begini, Islam, Kristen,
Katolik, Buddha, Hindu, Bangbuju, Katulojo, Dharma Gandul, apa saja. Sebenarnya kalau kita berpikir kualitatif, berpikir dzatiyah, berpikir khuluqiyah, berpikir akhlakiyah, berpikir fununiyah, kan bukan begitu. Bukan Islam, Kristen, Buddha itu. Islam, kafir, musyrik, ya, muslimin, kafirun, musyrikun, munafikun, fasikun, dolimun, dan lain-lain. Karena kekufuran adalah segala perbuatan yang mengingkari kebenaran Allah, dan itu sangat mungkin dilakukan juga oleh orang Islam. Jadi tidak ada identitas kafir. Yang beridentitas kafir adalah perilakunya. Kan di jamaah Ma'iyah selalu saya jajaki, coba, penting mana kamu apa kelakuanmu? 100% kemarin di Pabelan menjawab kelakuanku. Penting mana identitas apa perilaku? Perilaku. Bilang gimana? Jadi kalau Islam itu jadi identitas kan, saya tidak nyalahin, tapi ini mandek pasti bahaya ini besok. Ini bisa benturan besok karena orang dilihat ngomong Mahatma Gandhi dikhawatirkan Buddha, ngomong Ali dikhawatirkan Sunni, Syiah. Yes, dikhawatirkan Syiah, ngomong Syafi'i katanya mazhab Syafi'i, kan gitu, kan repot. Kok ngomong Mbah Nun katanya Ma'iyah, makanya Ma'iyah kita pertahankan sebagaimana Islam. Ma'iyah tidak boleh menjadi kata benda. Ma'iyah tidak boleh menjadi institusi, tidak boleh menjadi lembaga, dan tidak punya harga diri dunia. Artinya Ma'iyah tidak ada, gak pada, gak ono bubar saiki, tidak ada masalah. Yang harus ada itu Allah, karena Dia satu-satunya yang sayang dan cinta kepada kita. Kita tidak ada juga tidak ada masalah kok sebenarnya. Siapa yang pusing kalau kita nggak ada? Kan gitu. Jadi sekarang konstelasinya kalau boleh, itu bukan seperti yang selama ini dipakai oleh orang Barat. Tidak ala KTP. Tidak ala KTP, Katolik. tapi muslimun, kafirun. Kafirun adalah muslim, dia beragama Islam atau tidak, yang melanggar ketentuan Allah, itu namanya kafir. Munafikun itu kalau kata Mas Iman Budi Santoso, penyair nomor 1 Jogja, itu mungsuh mungging cangklaan. Jadi fasik itu orang yang lupa diri karena lupa Tuhan. Zalim itu orang yang adiguno, yang mentang-mentang ya seenaknya sendiri, rakyatnya dimusuhi sendiri kalau dia dibayar oleh rakyat. Itu namanya apa namanya? Zalimun. Orang-orang yang zalim itu orang-orang yang dibayar malah memusuhi yang membayar. Diawasi ini orang yang bayar ini, dicurigai terus, dipelototin terus, gitu kan? Itu. Sementara karena bayaran lebih besar dari luar, maka dia sopan santun, lemah lembut kepada yang bayarnya lebih banyak, itu yang bukan rakyatnya. Itu namanya zalimun. Nah, munafikun itu kalau bahasa Melayunya adalah musuh dalam selimut. Sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri atau bersama kita di dalam selimut. Dan itu kurang dahsyat dibanding mungsuh mungging cangklaan. Cangklaan itu kelek, ketiak. Jadi mungsuh mungging cangklaan itu adalah orang munafik yang posisinya adalah seperti pisau di ketiak kita. Jadi kemanapun kita pergi dia ada di sini. Kita tidur dia ada, kita pergi naik kereta ada. Jadi ngurusin munafik ini Masya Allah 1000 kali lipat lebih susah dibanding ngurusin orang kafir. Karena kalau orang kafir, apalagi di zaman Nabi Nuh misalnya, kan gampang. Orang yang jelas kafir, tidak percaya sama Allah, sama Nabi Nuh, ya tidak naik kapal. Sekarang kalau kita disuruh Allah bikin kapal, terus Allah kasih banjir, kira-kira yang masuk kapal kita itu siapa? Semua ingin ikut masuk kapal kalau sudah jelas banjir akan datang, toh. Dan kita nggak bisa verifikasi karena mungkin dia ngaku-ngaku saja, dia talbis saja dia ngaku beriman. Kalau sekarang ada istilah mendadak NU, mendadak solawat, mendadak ustadz, segala macam itu kan. Nanti kalau kita bikin kapal Nabi Nuh, semua mendadak beriman, semua mendadak tauhid, semua mendadak Islam, kan gitu. Jadi ini zaman kalau tidak ditolong Allah tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Oleh karena itu yang kita sumbangkan ini adalah pembelajaran dari alif ba ta, supaya Islam itu jangan dijadikan alat kesombongan di dalam pengetahuan. Dia boleh mencair, dia boleh berganti, asalkan yang mengganti adalah hidayah dari Allah SWT. Dan saya berdoa siapapun yang mendengar omongan ini akan didaftar oleh Allah dan para malaikat untuk mendapatkan hidayah, dan mereka yang akan menjadi
pelaku rahmatan lil alamin, sesudah segala macam kekacauan di negeri kita ini akan oleh Allah dibikin berlalu, dan Allah sudah merintis didatangkannya kaum yang baru yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Matur sembah nuwun tadi yang mengenai kun fayakun sebagai awal dari Islam, dan yang Allah gelar terlebih dahulu ini kan alam semesta, dan itu kalau boleh kita menyimpulkan berarti sebenarnya de facto itu alam itu adalah asabiqunal awalun, termasuk yang paling awal di dalam Islam, dan itu berlangsung tergelar sampai sekarang. Sementara manusia baru kemudian, itu pun kemudian oleh Allah dibikin berjarak dari alam. Nah, saya membayangkan semestinya manusia itu ketika dia berislam, dia juga harus punya hubungan terhadap alam, apakah itu belajar, apakah itu memahami, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana Allah mengatur alam itu juga menjadi pelajaran. Sebab kalau kita tidak belajar ke sana, itu juga nanti kita salah-salah menyikapi. Sebagai contoh ini, Mbah, contoh kecil bahwa Allah menciptakan alam, termasuk juga kemudian menciptakan binatang. Allah sendiri memberikan jaminan bahwa tidak ada satupun binatang yang melata itu kecuali kita Allah jamin rezekinya. Sementara manusia itu belum tentu memiliki tingkat keyakinan seperti binatang melata itu. Artinya kalau saja kita punya pemahaman yang benar tentang keislaman alam binatang yang oleh Allah dijamin seperti itu, keislaman kita mestinya juga bisa lebih baik. Sehingga kalau kita paham bahwa Allah menggelar alam menjamin rezekinya, kita pun juga yakin rezeki kita itu dijamin oleh Allah, sehingga tidak perlu korupsi, tidak perlu melakukan hal-hal yang melanggar gitu. Ada beberapa hal yang saya ingat ya, kalau di Ma'iyahan kan sudah beberapa kali 2 tahun terakhir ini saya katakan bahwa semua ilmu pengetahuan yang didalami manusia, dipelajari manusia itu taat kepada kehendak Allah. Fisika tidak bisa dipakai untuk arsitektur, tidak bisa dipakai untuk bangunan apapun kalau dia tidak taat kepada ketentuan Allah. Kita menyebutnya sunatullah, tinggal kita teruskan, yaitu Islam. Islam adalah, jadi gini, tidak mungkin gedung ini berdiri, nggak pun listrik ini menyala kalau tidak kompatibel dan persis sama dengan kehendak Allah mengenai cahaya, mengenai bangunan dan seterusnya. Jadi semua ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia itu taat kepada Allah. Cuman ketika setelah bangunan ini kita bikin dengan ketaatan, isinya baru mulai nggak taat, kan gitu kan? Nah, itu urusan manusia. Manusia juga jangan dibandingkan dengan binatang, sebab binatang tidak butuh ilmu dan tidak butuh iman, tidak butuh keyakinan. Dia bagian dari Islamnya Allah tadi. Nah, yang kita sebut sunnah itu, selama ini kan kita menyebutnya sunnatullah, bahwa matahari dikelilingi bumi, bumi dikelilingi rembulan, itu kan sunnatullah. Saya ingin mengatakan, yaitu Islam, yaitu Islam. Islam itu adalah cara Allah menyelamatkan makhluknya, dan makhluknya jangan tidak taat kepada Islam itu. Karena Allah itu seperti memancarkan cahaya dari tangannya, tapi cahaya itu tidak ke sana, melainkan melingkar kembali ke dia. Gitu kan? Jadi cahaya itu innalillahi dari Allah, ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun. Jadi kembali kepada Allah. Itu namanya tauhid, menyatu kembali, nyawiji, unify. Nah, makanya kalau kita ingat Allah itu memancarkan cahaya yang bentuknya itu melingkar dari dia menuju dia lagi, maka harus melingkar. Maka kalau kita kembali ke pertanyaan awal tadi, saya jadi ingat, yaitu kan namanya Nur Muhammad. Allah bahagia memancarkan cahaya. Bahkan Allah mengatakan Allah adalah cahaya. Artinya cahaya itu bukan pulaan, bukan Allah beli di pasar. Ya, itu dari dirinya sendiri, ya, menjadi nur, cahaya yang dipuji olehnya, ya. Kemudian baru ada urusan transformasi, ada yang berputar-putar sampai menjadi planet, menjadi tata surya, menjadi galaksi, ada yang masih pijar, ada yang berpadu dan seterusnya, jadilah yang disebut alam semesta. Itu semua bagian dari Islam. Islam itu adalah proses supaya semua yang dipancarkan oleh Allah kembali kepada Dia. Itu yang namanya Islam. Nah,
Kalau kita mengacu ke sini, maka sebenarnya kalau kita ini sekarang ingat Rasulullah, berarti ada 3 skala. Jadi kalau 12 Rabiul Awal itu namanya Maulid Muhammad bin Abdullah. Ya. Muhammad yang ditugasi secara jasad biologis 63 tahun. Itu Maulid Muhammad, bukan Maulid Nabi. Skala kedua adalah Maulid Nabi, Maulid kenabian dia, yaitu bersamaan dengan nuzulul Quran. Jadi mulai besok kalau bisa bikin Maulid Nabi straight nuzulul Quran, karena itulah awal dari kenabian dia, meskipun bukan awal dari Islam. Karena kalau Islam itu apa saja yang diciptakan Allah sejak kun itu Islam. Tidak mungkin tidak Islam. Masa Allah menciptakan yang selain Islam? Masa Allah menciptakan ketidakselamatan? Masa Allah menciptakan satu cara atau metodologi yang membuat manusia tidak selamat untuk sampai ke dia lagi? Maka Islam adalah cara untuk menyelamatkan. Maka inna dina indal Islam itu adalah cara kita untuk tunduk agar supaya diterima kembali oleh Allah adalah melakukan Islam. Kalau di Indonesia kan pengislaman. Jadi ya Islam cukup. Ya Islam itu adalah penyelamatan sama manusia. Yang disebut selamat adalah kembali ke dia, menyatu kembali dengan Allah. Jadi inna dina, sesungguhnya cara kita untuk tunduk. Tunduk itu artinya kita bisa menyatu kembali dengan Allah adalah Islam. Islam adalah satu pekerjaan, satu program, satu rundown, satu sistem, satu strategi, satu taktik, satu disiplin untuk supaya kita diterima kembali oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kan begitu. Maulid Nabi adalah nuzul Quran. Nah, ada skala yang ketiga yaitu Maulid Nur. Maulidu Nuri Muhammad. Nah, itu bisa kapan saja, kita tidak tahu dulu kapan. Waktu itu belum ada hari, belum ada Senin Pon lagi Kliwon, belum ada Ahad Senin Selasa Rebu, belum ada tahun Hijriah, belum ada tahun Masehi. Itu kan masih awal mula ya, wiwitan, kawitan, sehingga belum ada satuan-satuan dan belum bisa dan tidak terjangkau oleh kita semua. Jadi kita sebenarnya kalau bisa sesering mungkin melakukan Maulidun Nur, merayakan kembali rasa syukur bahwa Allah menciptakan cahaya, Allahu nurus samawati wal ardh. Terus kemudian digambar, digrafikan, wa mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbah fi zujajah. Az-zujajah itu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin. Kemudian baru strategi budaya mubarakatin zaitunatil syarqiyah wala gharbiyah. Tidak ada barat, tidak ada timur. Tidak ada barat, tidak ada timur, tidak ada utara, tidak ada selatan, tidak ada polarisasi, tidak ada. Kalau kamu benar-benar masuk ke dalam cinta Allah, maka kamu tidak menemukan PDIP, Demokrat, Golkar, PKS, kamu tidak menemukan itu semua. La syarqiyati wala gharbiyah. Dan kalau kamu sudah memasuki itu, maka yakadu zaitu hayudi walau lam tamsa sunar. Kamu akan memancarkan cahaya meskipun kamu tidak pernah memancarkannya. Kamu akan lampumu akan menyala meskipun kamu tidak pernah menyulutnya dengan api. Yakadu zaitu hayudi walau lam tamsa sunar. Manusia sebenarnya berjuang secara kualitatif, ruhiyah itu ke sana. Sehingga dia menjadi manusia yang nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Bukan Anda cahaya, Anda bagian dari cahaya Allah itu. Terus kalau enggak apa? Kalau bukan bagian dari cahaya itu apa? Makanya tidak apa-apa orang bilang gini sama merah putih, tidak apa-apa. Itu bagian dari cinta kita kepada tanah yang dikasih Allah. Bukan kita menggantikan Allah dengan bendera. Kalau ada padamu negeri jiwa raga kami, tidak ada masalah, karena cinta kita kepada tanah air adalah bagian dari cinta kita kepada Allah dan bagian dari rasa syukur atas nikmat Allah dengan dikasihnya Nusantara yang luar biasa ini, kan gitu. Jadi sekarang ilmu menanyakan kenapa kita tidak belajar kepada alam, kan gitu. Ini memang aneh orang modern ini, Mas Edwin. Jadi misalnya kita ada dua, yang pertama, dia berhenti pada term hukum alam dan membunuh pikirannya bahwa alam harus ada yang bikin, harus ada subjek. Tinggal selangkah loh, dia tidak mau. Dia bilang hukum alam, gravitasi, relativitas, segala macam. Kenapa? Loh, kalau orang Islam itu bukan hukum alam, itu Islam, ciptaan Allah, yaitu Islam.
Begitupun berlangsunglah Islam sampai sekarang ini. Maka yang penting adalah pergerakan akhlakul karimah kita, cinta kita kepada semua manusia dan alam, dan begitu itulah Islam. Perkara namanya, perkara kita masuk surga atau neraka, kan bukan kita yang ngasih rapot. Itu pokoknya kita beriktikad baik terus dan selalu menyelamatkan orang. Maka kepada orang kafir kita tidak bersikap keras, kita bersikap tidak tega. Ada manusia kok kafir gitu loh, ada orang kok tersesat, yuk sini tak kasih tahu jalannya, kan begitu. Bukan dimarahin, sesat, wis kesasar, diuring-uring kan gitu. Itu ya. Nah, dari situ rumusnya sederhana. Kalau kita di dunia modern kan ada organisme, ada organisasi. Kalau organisme itu kan Allah sudah kasih contoh, begini loh organisasi yang baik. Cuman karena dia otomatis, ya sudah dikasih sama Allah sejak awal. Terus kita taunya pokoknya matahari selalu di sana, pagi-pagi, sore selalu di sana. Itu kan organisasinya Allah. Nah kita kalau mau bikin negara, kalau bikin organisasi, kalau mau bikin lembaga, kalau mau bikin keluarga, supaya benar, supaya selamat, ya kita meniru alam, kita meniru meniru organisasi yang diciptakan Allah tadi, gitu loh. Kan gorila mencintai anaknya, dibela dari makhluk lain yang akan memakan anaknya, atau siapapun, kijang, kuda, kan tanpa pendidikan. Dalam arti seperti manusia, dia dididik Allah langsung karena dia bagian dari nurnya Allah tadi, otomatis dia. Nah, makanya Anda jangan merendahkan binatang seolah-olah binatang itu lebih rendah dari kita. Secara kualitatif, ya kita ini memang lebih tinggi dari binatang, tetapi binatang lebih selamat daripada kita di hadapan Allah, karena binatang langsung 100% taat kepada Allah. Dan yang paling sengsara adalah macan dan singa, misalnya gitu ya. Karena dia mau tidak mau tiap hari harus memburu makhluk lain untuk dimakan. Sampai saatnya nanti dia tua dan tidak kuat untuk memburu lagi. Nah, kemudian ada satu hal yang saya ingat tentang metodologi tadi. Kan Cak Nur pernah mengatakan Al-Quran itu substansi, maka kita harus memahaminya dengan mencari metodologi dari Barat kan gitu. Saya tidak mengatakan saya tidak sependapat, tapi saya menemukan hal yang terbalik. Justru Al-Quran saya temukan sebagai supra metodologi. Justru Quran yang membuat saya lebih memahami manusia, lebih memahami negara, lebih memahami sosiologi masyarakat, lebih memahami budaya, lebih memahami apa saja dalam kehidupan. Bahkan saya bisa memahami kenapa laron hidupnya beberapa puluh menit misalnya. Itu bagaimana memahami? Saya tidak perlu menyelidikinya, gitu kan? Saya cukup pakai Quran, nah, gitu kan? Karena Quran dia punya sifat yang berbeda dengan informasi yang selain Quran. Dia tidak hanya kasih tahu, tapi dia juga hidayah. Dia juga punya lorong hubungan cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terakhir sekali untuk belajar kepada alam ini, saya ingat teman-teman saya penyair, teatrawan, ilmuwan bahkan. Kalau saya menyebut mereka semua itu rohaniawan, tapi teman-teman tuh menolak semua tuh. Yang rohaniawan tuh pendeta, kiai kan gitu. Loh, kan urusan Anda ilmu kan rohani ya. Anda rohaniawan dong. Ilmu kan software. Apalagi seniman. Yang Anda ungkapkan kan suara hatimu, suara jiwamu, gejolak-gejolak dari perasaanmu, itu kan sangat rohania. Kenapa seniman modern berabad-abad tidak pernah berdiri sebagai orang yang sadar bahwa dia rohaniawan? Makanya nggak bisa terus, makanya tidak bisa terbang, makanya gitu-gitu akhirnya berakhir di pasar. Ada yang laku, ada yang tidak laku, kan begitu. Mereka rohaniawan, gitu loh. Semua itu rohaniawan. Sebenarnya seluruh manusia, mau negara, mau presiden, dia harus berpijak kepada kerohanian. Sebab urusannya adalah keselamatan sangkan paran. Saya berasal dari sana, kita semua berasal, termasuk bumi Indonesia dan bumi seluruhnya ini berasal dari sana dan harus selamat kembali sampai ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kesadarannya harus kesadaran sangkan paran rohani tadi. Nah ini yang mungkin ditanyakan. Jadi menurut saya sekarang teman-teman
Mbak sudah mulai hari ini kamu tahu bahwa kamu itu rohaniawan. Kenapa tidak? Itu pun menolak dan mengajak rohaniawan lagi. Kan begitu kan? Teman-teman ini suka mengajak. Plus saya kan apresiasi terus sama teman-teman itu. Teman-teman suka mengajak rohaniawan. Jadi terus rohaniawan dipersempit menjadi wah itu moralis. Loh, moral itu bagian primer tapi tidak menyeluruh dari roh kan begitu. Jadi menurut saya sekali lagi kita harus belajar ABCD lagi, tidak tradisional, tidak modern. Islam bagian manapun, semua yang kafir, yang munafik, yang semuanya tadi belajar kembali. Karena keperluan saya hanya satu, mereka semua dan semua saudara-saudara kita itu selamat ketika sampai kembali ke Allah SWT.